Perkenalkan, nama saya Christian Yuri Meduna dengan NIM 2410911210041. Perkenalkan, nama saya Emika Gresalawa dengan NIM 241091111200019. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzi Asdi dengan NIM 241091111100016. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Naura Ayu dengan NIM 2410911220004. Perkenalkan, saya Mansura Biantawa dengan NIM 2410911220062. Perkenalkan, saya Tiara Kamsari Kansa dengan NIM 241091111200008. Perkenalkan, saya Ferdi Sumaputra dengan NIM 2410911313000. Dan perkenalkan, nama saya Siti Sakwila Zakira dengan NIM 2410911122036. Di sini kami akan menjelaskan dan memberikan contoh penerapan budaya 5 STMP. Ada suatu hari yang cerah berangin semilir-semilir. Jangan ya teman-teman. Mau balik ke kelas. Aku mau ke kantin duluan ya. Itu yang benar ya teman-teman. Senyum. Senyum dalam konsep 5 STMP itu lebih dari sekedar ekspresi wajah. Menurut KBBI, senyum adalah perubahan air muka, yaitu kerutan pada mata dan bibir, yang menunjukkan rasa senang, gembira, ramah, dan sebagainya tanpa mengeluarkan suara. Jadi senyum itu bukan hanya ekspresi fisik, tapi juga cara menyampaikan perasaan dengan lembut. Ketika kita senyum kepada seseorang, kita memberikan isyarat bahwa kita itu terbuka, ramah, dan siap untuk berkomunikasi dengan baik. Ini itu seperti pintu untuk membuka interaksi yang membantu orang merasa nyaman dan lebih mudah mendekat kepada kita. Senyum itu bisa mencairkan suasana yang tegang atau formal, membuat segalanya terasa lebih hangat. Di berbagai situasi, misalnya di tempat kerja atau dalam pelayanan publik, senyum itu menjadi hal penting karena memberikan kesan bahwa kita itu peduli dan menghargai orang yang kita hadapi. Nah, bahkan dalam interaksi singkat pun, senyum bisa membuat orang merasa diakui. Lebih dari itu, senyum juga memiliki efek pada diri kita sendiri loh. Nah, ketika kita tersenyum, perasaan kita itu bisa jadi ikut lebih positif. Ini tuh seperti lingkaran kebaikan. Jadi senyum yang kita berikan membuat orang lain merasa lebih baik, yang kemudian kembali kepada kita dalam bentuk energi yang positif. Sapa adalah tindakan atau ungkapan menyapa dan memberi salam kepada orang lain sebagai bentuk dari interaksi sosial. Menurut KBBI, kata sapa memiliki arti berupa perkataan untuk menegur dan mengajak bercakap-cakap. Seperti saat kita menyapa teman kita dengan ungkapan seperti halo, kemudian juga bisa dengan apa kabar. Selain itu, sapa juga merupakan salah satu esensi dari penghargaan dan pengakuan kita terhadap keberadaan seseorang. Dengan menerapkan sapa, kita bisa menunjukkan rasa peduli dan menghargai terhadap kehadiran orang lain. Dengan menerapkan sapa ini juga kita bisa menciptakan keakraban dan hubungan yang lebih baik antara individu. Menyapa adalah tindakan berkomunikasi dengan seseorang sebagai bentuk perhatian, penghormatan, atau untuk mulai interaksi sosial. Menyapa dapat dilakukan dengan secara verbal atau dengan contohnya seperti mengucapkan halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau juga dapat dilakukan dengan cara melambaikan tangan, mengangguk, ataupun tersenyum. Menyapa adalah satu bentuk komunikasi yang penting dalam budaya sosial untuk membangun hubungan, menunjukkan sikap ramah, dan juga menjaga etika pergaulan. Sopan merupakan sebuah sikap yang menggambarkan perilaku yang baik dan tata krama yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sikap sopan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tutur kata, sikap tubuh, cara berpakaian, hingga tindak-tindakan yang menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap orang lain. Sopan juga dapat diartikan sebagai sikap yang menunjukkan kesopanan, kelembutan, dan kehalusan dalam berperilaku. Dalam kehidupan sehari, sikap sopan sangat diperlukan untuk menciptakan suasana yang harmonis dan penuh dengan rasa saling menghargai di antara individu-individu yang berinteraksi satu sama lain. Dalam ruang lingkup perkuliahan, sopan dapat diterapkan dengan cara 1. Menjaga tingkah laku kepada dosen dengan cara menyapa dan memberi salam ketika bertemu. 2. Ketika mengirim pesan baik lewat surat atau WhatsApp, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. 3. Menjaga kebersihan lingkungan kampus dengan cara membuang sampah pada tempatnya. 4. Bersikap sopan namun tidak bersahabat kepada kakak tingkat, karena kakak tingkat lain lebih dulu mengenalkan kehidupan kampus pada mahasiswa baru dan cara menyikapinya. 5. Menjaga keakraban dan sopan santun kepada teman sebaya. 6. Bersikap sopan santun dan rendah hati kepada masyarakat sekitar. Perilaku santun. Santun sendiri merupakan perilaku atau sikap yang baik, beradab, dan menghormati orang lain. Ini merupakan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perilaku santun terkait dengan etika dan tata krama. Bagaimana cara kita membawa diri melalui tindakan dan ucapan. Tentunya kita dalam bermasyarakat ingin diterima oleh orang lain dan mendapatkan feedback yang positif. Nah, dengan sikap santun ini kita dapat membangun citra yang baik di masyarakat, sehingga masyarakat
dapat merasakan empati dan toleransi terhadap kita, sehingga kita dapat lebih dihargai di masyarakat. Namun perilaku santun tentunya tidak bisa serta-merta tertanam pada diri kita. Perlu kebiasaan yang khusus dan terus-menerus untuk menerapkan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini kita tahu bahwa sikap santun merupakan salah satu sikap yang krusial, sehingga ini dijadikan salah satu norma sosial di masyarakat. Ini menjadi salah satu tolak ukur tentang etika kerja dan profesionalisme kita yang sangat berpengaruh terhadap karir kita. Farhan tidak tahu di mana letak ATM terdekat. Merasa perlu bantuan, Farhan pun mencoba mencari seseorang untuk ditanyai. Tahu nggak ATM di mana? ATM di mana? Mana? Jangan ya teman-teman. Diajak Mbak Lisa. Kalian tahu nggak ATM itu di mana? ATM apa nih? Oh, BNI sebelah sana. Yang di sana. Ada di sana. Kamu keluar aja, tapi kamu keluar aja nanti agak nggak jauh dulu sih. Boleh aku teman Eno ya? Boleh? Oke. Ya. Makasih teman-teman. Itu yang benar ya teman-teman. Kata tolong dalam konteks etika dan norma berfungsi sebagai ungkapan permohonan yang menunjukkan rasa hormat kita dan sopan santun yang kita miliki. Ketika kita menggunakan kata tolong, kita mengakui bahwa orang lain memiliki pilihan, yaitu dua, membantu kita atau tidak membantu kita sama sekali, sehingga kita menunjukkan kerendahan hati yang kita miliki. Secara sosial, menggunakan kata tolong dapat memperkuat hubungan antar individu. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan usaha orang lain. Dalam banyak budaya, permohonan dengan kata ini juga dapat menjadi cara yang baik untuk menjalin komunikasi yang positif dan saling menghormati. Dengan kata lain, tolong bukan hanya sekadar permintaan atau permohonan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan kerjasama dalam masyarakat. Penggunaan kata maaf di universitas dan lingkungan manapun memegang peranan penting dalam menjaga etika, profesionalisme, dan harmoni sosial. Di universitas sendiri, kata maaf sering digunakan saat mahasiswa atau dosen menyadari adanya kesalahan seperti keterlambatan, ketidakpatuhan pada aturan, atau kekeliruan dalam proses belajar mengajar. Dengan mengucapkan kata maaf, mahasiswa dan dosen menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap waktu serta kenyamanan orang lain, sehingga tercipta suasana akademis yang kondusif dan penuh pengertian. Permisi adalah bentuk sopan santun yang digunakan ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, terutama jika tindakannya itu bisa mengganggu orang lain, memasuki ruang orang lain, atau melibatkan hak orang lain. Dalam konteks sehari-hari, kita bisa menggunakan kata permisi dalam berbagai hal. Contohnya itu seperti ketika kita hendak memasuki ruangan. Sebelum memasuki ruangan, kita harus mengetuk pintu atau mengucapkan permisi sebagai tanda penghormatan terhadap penghuni atau pemilik ruangan tersebut. Contoh lainnya seperti ketika kita hendak berinteraksi dengan dosen atau staf atau kakak tingkat, penggunaan kata permisi itu bisa menunjukkan kesopanan dan menghargai waktu atau ruang pribadi mereka. Secara harfiah, terima kasih terdiri dari dua kata. Yang pertama, terima yang berarti menerima, dan kasih yang berarti perhatian. Jadi terima kasih dapat diartikan sebagai menerima dengan penuh kasih atau rasa syukur. Terima kasih juga mencerminkan sikap menghargai orang lain. Penggunaan kata ini dapat memperkuat hubungan interpersonal dan menciptakan suasana yang positif dalam komunikasi. Dalam budaya Indonesia, kata terima kasih dianggap sebagai bagian dari etika yang baik dan seringkali diiringi dengan senyuman atau gestur yang menunjukkan ketulusan dari diri kita. Terima kasih.